Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian tasawuf Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, termasuk di dalamnya yaitu kitab Ad-Durrun Nafis, ya, karya Syekh Nafis Al-Banjari. Ini juga isinya banyak mengutip dari kitab Al-Futuhat Al-Makiyah dan kitab Fususul Hikam. Maka kitab Ad-Durrun Nafis ini ya sebagai kitab yang membahas ilmu hakikat yang berkembang di Nusantara. Kitab ini ya kecil tapi praktis. Sementara kitab induknya Al-Futuhat ya itu ada 9 jilid. Dan itu ya luar biasa ya, konten atau isi yang terkandung di dalamnya. Pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis sudah sampai pada halaman 18. Pada minggu yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa para sufi ya, yang sedang merasakan kenikmatan rohani, terkadang ada yang terlepas, tidak bisa mengontrol rahasia-rahasia ilahiyah yang dirasakan. Nah, sebagai contohnya adalah al-halats. Jadi al-halats itu satu sufi ya, sufi martir yang terlepas mengeluarkan gelora ruhaniyahnya ya, dengan menyatakan ana al-haq. Maka ketika terucap kalimat ana al-haq ya, ini sudah terkena hukum zahir, hukum syar'i. Akibatnya apa? Akibatnya ketika ucapan ana al-haq dilihat dari aspek lahiriah ya, kalau diartikan itu kan ana aku al-haq itu Tuhan ya. Akhirnya al-halas dianggap kafir, kemudian dihukum mati ya, dengan cara yang sangat menyedihkan sekali. Ini tadi disebabkan ya al-halats mengucapkan gelora batiniyah, yaitu gelora sedang merasakan kenikmatan rohani tapi tidak bisa menahan, artinya keluar menjadi sebuah kata ana al-haq, sehingga terhukumi secara zahir. Karena itu para sufi ya, termasuk Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dan juga Syekh Nafis Al-Banjari, mengingatkan kepada para salik ya, terutama salik-salik pasca al-halats, untuk lebih rapi lagi. Jangan sampai
gelora batiniah yang terkait dengan rahasia-rahasia ketuhanan itu diungkap, dipublis, ya, apalagi dibuat status. Ini sangat tidak diperkenankan. Sebab ada konsekuensi hukum, ya, konsekuensi hukum ya kalau dibaca orang atau itu dilaporkan ke pihak berwajib karena dianggap kalimatnya itu kalimat menyimpang, ini akan diproses ya secara hukum. Ini kalau kita hidup di negara hukum gitu. Maka sangat ya dilarang keras ya bagi para salik untuk mengungkapkan gejolak rohaninya dalam bentuk kata, dalam bentuk tulisan. Ini sebagai sebuah peristiwa penting. Al-Khalaj itu sebagai martir gitu ya. Jangan sampai generasi-generasi berikutnya itu melakukan hal semacam itu ya. Termasuk Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini ya, kitabnya yang kita kaji yaitu Tanbihul Mukhtarin. Dan Syekh Abdul Wahab Asy'arani ya termasuk ulama yang sangat mendukung ajaran tasawufnya Ibnu Arabi. Beliau menjelaskan kalau seorang salik yang belajar ilmu hakikat dibimbing oleh seorang syekh, dibimbing oleh seorang guru yang mumpuni pemahamannya, jadi pemahamannya itu utuh, tidak pemahaman yang separuh-separuh, dan tahu juga bagaimana praktek yang benar, praktek yang proporsional. Nah, pasti seorang syekh, seorang guru yang paham tentang konstruksi ilmu hakikat secara utuh pasti akan mengajarkan kepada para murid-muridnya untuk tetap menunjukkan adab secara lahir, ya, tetap menjaga rahasia ketuhanan ya dengan berpegang pada adab. Itu tidak boleh hal-hal yang sifatnya rahasia ketuhanan kemudian terungkap atau dipamerkan di ruang publik. Ini tidak dibenarkan ya. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy'arani menyampaikan pasti ya seorang murid yang dibimbing oleh seorang syekh ya, itu seorang murid akan kembali ia kepada derajat adab ya. Derajat adab itu ya bisa menutup atau menyembunyikan rahasia ketuhanan, kemudian secara praktek ya dia juga tertib di dalam syariatnya. Derajat adab yang dijalani akan dia oleh salaf yang soleh gitu. Jadi para salik yang dibimbing oleh seorang guru, yang gurunya itu mumpuni, bisa mengurai menjelaskan teori hakikat secara tepat, kemudian bisa menjelaskan bagaimana prakteknya secara proporsional sehingga tidak menimbulkan gejolak dan masalah, dan tetap berpegang teguh kepada adab sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama salafus soleh gitu. Jadi dengan demikian kita sebagai para pengikut ya, followernya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dan juga Syekh Nafis Al-Banjari, apa yang sudah disampaikan beliau ini menjadi prinsip kita. Jangan sampai kita latah menyampaikan hal-hal yang sifatnya ilmu rahasia ke ruang publik, apalagi sampai menimbulkan fitnah dan akhirnya menimbulkan masalah. Ini yang harus menjadi pegangan. Apakah ada konsekuensi kalau ada orang yang keceplosan mengungkapkan hal-hal yang sifatnya batiniah? Ya pasti ada. Seperti Al-Khalaj, konsekuensi hukum secara lahiriah
ya beliau diproses hukum oleh pemerintah, ya, oleh ahli qadi, ya, dan akhirnya diputuskan hukuman mati. Gitu. Kemudian di sisi lain, ya, ini yang langsung dari Allah, ya, Allah akan menguji orang yang keceplosan mengungkapkan hal-hal yang sifatnya lahiriah, batiniah, ya, diucapkan secara lahiriah, ya, kadang Allah akan menguji secara langsung juga. Apakah dia konsisten dengan ucapannya atau hanya sekedar gaya-gayaan. Nah, maka lebih baik mengikuti apa yang disarankan oleh Syekh Nafis Al-Banjari dan juga apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, supaya tetap berpegang adab lahir dan adab batin sebagaimana yang dilakukan oleh ulama salafus sholih, ya. Sahdan, lanjutannya, maka apabila nyata bagimu sekejap mata jua, umpamanya rahasia yang engkau peroleh akan dia dengan musyahadah itu, karena mengekalkan hudur yang demikian itu daripada tiada yang terselang-selang, atau artinya terselang-seling dengan ghaflah, kelalaian, itu yaitu tiada ada ia melainkan bagi segala afrod seperti anbiya dan setengah daripada segala aulia yang kamil, tiada daripada yang lainnya daripada mereka itu, ya. Ini maksudnya bagi para salik yang sudah paham ilmunya, kemudian diprakteknya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Praktek ini berproses, ya, mulai dari praktek dari sedikit-sedikit, artinya turun naik, ya, kadang lupa, kadang ingat, gitu. Sampai suatu ketika memperoleh anugerah, ya, bisa merasakan hudur atau musyahadah yang luar biasa, ya. Ini anugerah kalau mendapatkan seperti ini. Kalau sampai mampu hudur dan musyahadah, ya, selama misalkan 24 jam tidak berselang-seling dengan ghaflah, ya, ini sebagaimana tadi disampaikan, maka orang-orang yang diberikan anugerah seperti itu, ya, mampu hudur dan suhud, ya, tanpa ada keghaflahan sedikit pun, maka orang-orang yang mendapatkan anugerah ini, ya, tidak ada lain adalah para nabi dan para aulia. Itu. Jadi orang yang mendapatkan anugerah ini tidak ada lain adalah para nabi dan para aulia. Aulianya yang kamil. Jadi aulianya yang kamil, mukamil, sempurna lahir batinnya, sempurna secara, ya, pemahaman ilmu hakikat dan juga prakteknya. Itu. Bagaimana dengan kita? Ya, dengan kita, posisi kita sebagai, ya, mubtadi atau pemula, atau ada juga yang mutawasid, menengah, ya, atau ada juga yang muntahi. Maka di situ akan terasa, ya, mungkin kita paham teori ilmu hakikatnya, ya, sampai kita tahqiq itu sudah anugerah. Kemudian setelah kita paham teori ilmunya, ya, sampai ilmu yakin, kemudian kita praktekkan dikit demi sedikit, ya, sampai kita merasakan yang sesungguhnya, gitu. Ini kita baru mencapai ainul yakin. Setelah berproses dari ainul yakin, kita amalkan terus sampai benar-benar tahqiq, ya, tidak ada keraguan sedikit pun, barulah sampai pada tahapan
hakul yakin. Ya. Kalau orang dalam mengamalkan ilmu hakikat ini sampai hakul yakin, yaitu ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan anugerah makam aulia yang kamil. Itu kalau kita ini masih pemula, jadi kadang ingat, kadang lupa. Ingatnya sedikit, lupanya banyak. Ini maklum karena masih pemula. Tapi paling tidak kita ngerti arah, tujuan dan goalnya. Kita punya goal ya, targetnya ya kita bisa syuhud musyahadah untuk setiap saat. Tapi dalam proses pengamalan ya turun naik itu hal yang wajar, tapi yang penting tetap istiqomah. Ya, tetap istiqomah dalam mengamalkan syuhud musyahadah. Itu. Karena itu pesan Syekh Nafis, pelihara akan olehmu akan dia, ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan anugerah rahasia-rahasia ketuhanan tadi, memperoleh ya gelora rohani istilahnya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan secara rohani. Ini pesan Syekh Nafis, pelihara akan olehmu akan dia dengan menutupi. Jadi kalau kita mendapatkan anugerah pengalaman-pengalaman rohani, justru kita disuruh untuk menutupi, bukan untuk diumbar, gitu. Bukan untuk dipamer-pamerkan. Justru di sini dengan menutupi dia, dan jangan engkau nyatakan dia kepada seorang jiwa pun. Ini, jadi pesannya dua. Kalau kita sedang merasakan gejolak rohani, ya, tetap ditahan, jangan sampai keluar kata, ya, tetap dipelihara dengan ditutupi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan cara jangan sekali-sekali disampaikan kepada seorang jiwa pun. Andai orang lain tidak tahu tidak masalah. Ya, jangan sampai dipamerin. Nah, ini nanti akan menimbulkan masalah baru gitu. Jadi ini etika bagi seorang salik yang mendapatkan anugerah ilahiyah. Ya, jadi wajib untuk yaitu menutupi, kemudian tidak disampaikan kepada seorang jiwa pun. Karena apa? Karena bahwasanya yang demikian itu setengah daripada segala yang diharamkan oleh Allah. Jadi kenapa harus dijaga, ditutup, tidak boleh disampaikan kepada orang yang lain? Karena ini termasuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi Allah mengharamkan hal-hal yang sifatnya batiniah untuk diucapkan, gitu. Dan yang menyuruhkan Allah itu akan dia dengan menutupi, gitu. Bahkan Allah juga memerintahkan kalau orang yang mendapatkan rahasia ilahi itu harus ditutupi dan menegahkan dia daripada membuka akan dia. Jadi berusaha untuk tidak membongkar, ya, membongkar apa yang dia sedang rasakan itu, ya. Sebagaimana disampaikan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, ya, walillahi maharimun, ya, walillahi maharimun falatahtakuha. Artinya bagi Allah itu ada beberapa rahasia, gitu. Maka ketika kita memperoleh anugerah rahasia ilahiyah tadi, etikanya, adabnya adalah ditutupi, ya, semaksimal mungkin, tidak diungkap kepada siapapun, ya, dijaga sebaik mungkin. Ini
menurut hadis Nabi ini tidak boleh untuk dibongkar, apalagi disampaikan, apalagi hanya sekedar untuk gaya-gayaan. Ini akan berpotensi mendapatkan ujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memiliki rahasia-rahasia, ya, fala tahtakuha, ya, maka jangan kamu buka, ya, akan dia apabila nyata bagimu rahasia itu dengan dzauq itu. Jadi cukuplah rahasia-rahasia itu dirasakan secara dzauq, tidak untuk diungkap atau diumbar. Ya, maka peliharakan olehmu akan dia dengan mengerjakan segala suruhnya. Nah, cara menjaganya yaitu dengan tetap menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Itu maksudnya sholat ya tetap sholat, ya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ya, seperti maksiat juga harus tetap dilaksanakan. Gitu. Jadi di sini dijelaskan mengerjakan segala, menyuruhnya dengan menjauhkan segala larangannya, supaya tetap ia padamu, karena bahwasanya rahasia sir yang amal mulia dan sembunyikan olehmu akan dia kepada orang yang bukan ahlinya, karena datang syarak suruh menyembunyikan akan dia kepada bukan ahlinya, seperti yang lagi akan datang insya Allah. Itu, ya. Jadi ini pesan dari Syekh Nafis Al-Banjari. Kalau seandainya para salik merasakan gejolak rohani, ya, mendapatkan limpahan rahasia-rahasia ketuhanan, etikanya atau adabnya adalah tetap disembunyikan untuk dirinya sendiri, tidak untuk diungkapkan kepada siapapun, ya, dan tetap dijaga dengan menjalankan syariat, ya, seperti waktunya sholatnya sholat, ya, waktunya puasa ya puasa, dan juga dengan sikap menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih jangan sampai mengungkapkan hal-hal yang sifat rahasia ketuhanan kepada orang yang bukan ahlinya. Sebab kalau orang yang bukan ahlinya itu bisa menimbulkan fitnah. Itu. Jadi panduan yang disampaikan oleh Syekh Nafis ini cukup bagus sekali, bisa menjadi rujukan para salikin. Jangan sampai, ya, belajar hakikat kemudian prakteknya menimbulkan masalah, menimbulkan kontroversi. Akhirnya ilmu hakikat yang ibaratnya mutiara, karena disalahpahami, karena salah prakteknya, kemudian dituduh wah itu ilmu sesat, ya. Jadi ini sudah banyak terjadi. Bahkan para orang-orang yang mengamalkan ilmu hakikat, ya, jika tidak memiliki pemahaman yang utuh, atau misalkan ngajinya itu tidak istiqomah, kemudian mengamalkan terus sepotong-potong, terus masih dirinya itu diliputi hawa nafsu, maka seringkali terseret oleh hawa nafsunya. Nah, seperti kayak penjelasan tadi itu sebenarnya sudah sangat jelas, ya. Tapi bagi orang yang tidak paham, ya, ketika dia baru belajar tentang bahwa semua hakikat wujud alam semesta, ya, itu diadakan, diciptakan oleh Allah, kemudian terjadi pemahaman yang tidak pas, ya, mabuk misalkan, mengambil hak-hak orang dengan menisbatkan kepada Allah, ini kan milik Allah juga, gitu. Terus tambah lagi melakukan kemaksiatan, minum-minuman, zina,
dengan menisbatkan ini juga kehendak Allah, ini sudah salah kaprah, sudah menyimpang. Sehingga ketika prakteknya yang demikian ini justru merusak ilmu hakikat dan pasti akan menimbulkan kontroversi dan akhirnya berurusan dengan hukum, ya bisa berurusan dengan majelis ulama, ya karena dianggap menyimpang, berurusan hukum karena termasuk penodaan agama. Dan ini sudah ya sering kali terjadi gitu. Dan bahkan saya pernah menemui ya orang yang mabuk ilmu, ya. Apa yang saya menjadi kaget. Jadi ini orang mengaku ya sedang mengamalkan hakikat, tapi yang dilakukan ini sudah melanggar dari aturan syariat. Gitu. Di sini kan udah jelas, senafis suruh tertib syariatnya, suruh tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi orang ini karena mungkin ngajinya juga tidak utuh, sampai melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, ya seperti zina misalkan. Itu dia tetap menisbatkan kepada Allah. Waduh, ini bahaya benar itu. Bahkan dia mengukur ya bahwa itu sebagai proses peningkatan kualitas rohaniah. Itu ini yang naudzubillah min dzalik dan salah kaprah. Dan pasti orang-orang yang mengamalkan dengan cara yang salah dan menyimpang ini ya pasti akan banyak menemukan masalah, ya baik di tengah masyarakat ya, atau secara rohani. Karena secara rohani tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Syekh Nafis, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dan juga para sufi-sufi yang lain, pasti ya tidak mendapatkan ridho. Dan tentu ya bagaimana mungkin rohaninya istilahnya akan memperoleh pencerahan, memperoleh kemakrifahan kalau sudah salah langkah. Dan salah langkahnya sudah berat, melakukan hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah dengan merasakan wah itu adalah proses ujian untuk menaikkan kualitas rohaninya. Ini saya pernah ketemu langsung dengan orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang seperti ini, dan ini berbahaya. Karena itu penting sekali ya ngaji ilmu-ilmu hakikat seperti ini ya harus rujukannya jelas. Kitabnya Durrun Nafis misalkan dibaca secara utuh, dipahami dari kata demi kata. Terus cari pembandingnya, kitab-kitab yang mendukung atau yang sejalan dengan ini seperti kitab Syekh Abdul Wahab Asy'arani ya, dan juga Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Itu pasti nanti akan ketemu kalimat-kalimat yang menjadi memperkuat pemahaman kita. Jadi sekali lagi jangan sampai ya mengatasnamakan ilmu hakikat kemudian menghalalkan segala cara. Ini sama sekali jauh dari bimbingan dan panduan yang disampaikan oleh para ulama-ulama muhakkikin itu. Kemudian selanjutnya bermula orang yang ahlinya itu ya ini orang yang disebut ahli itu ya yang memiliki kemampuan akademik maupun zauq ya, dia merasakan paham teorinya, dia merasakan ya. Ini dijelaskan. Bermula orang yang ahlinya itu yaitu segala orang yang sunyi hati mereka itu daripada tiap-tiap yang lain daripada Allah itu. Jadi disebut orang yang ahlinya itu orang yang sudah memiliki hati
hati yang sunyi dari segala sesuatu selain Allah. Artinya apa? Ini seorang salik yang sudah istiqomah zikirnya, ya, mulai dari zikir nafi isbat, terus sampai zikir ismudzat, dan ismudzatnya ini juga sudah melalui proses tahapan latifah, ya, ada 7 latoif gitu, sehingga hatinya benar-benar sunyi dari sesuatu selain Allah. Nah, ini oleh Syekh Nafis ini adalah orang yang disebut ahlinya. Nah, ini yang disebut orang yang sudah ahli dalam ilmunya dan sudah merasakan dengan zauq gitu. Ya. Dan disediakan mereka itu bagi tempat menghantarkan akan dia, dan dikekali mereka itu akan berbuat kubur baginya oleh mereka itu di dalam dada, maka tiada memberitahu akan mereka itu atasnya kepada seorang jiwa pun. Jadi di dalam hatinya sunyi, ya, ma fi qalbi siwallah, tidak ada di dalam hatinya selain Allah, dan juga dia memiliki, ya, limpahan ilmu-ilmu rohaninya. Jadi pengalaman-pengalaman ilmu rohaninya itu cukup disembunyikan, cukup dirasakan di dalam dada, tidak untuk dipublis, tidak untuk diketahui oleh orang lain. Nah, untuk mencapai tahapan ma fi qalbi siwallah, ya, ini harus melalui sebuah tahapan, ya, zikir yang istiqomah tadi. Kalau hanya sekedar paham misalkan teorinya, tapi belum bisa merasakan, sulit untuk bisa mengamalkan ma fi qalbi siwallah itu. Paling sebatas teori. Tapi kalau seorang salik yang sudah istiqomah, ya, pasti samroh dari istiqomah dalam mengamalkan zikir itu akan merasakan ma fi qalbi siwallah. Ini perlu tahapan yang istiqomah zikirnya gitu. Nah, bagaimana yang zikirnya naik turun, kadang ingat kadang lupa. Nah, ini juga perlu proses, tetap harus istiqomah. Sekalipun turun naik tetap istiqomah. Suatu saat Allah akan, ya, memudahkan sampai pada tahapan ma fi qalbi siwallah itu. Karena bahwasanya, jadi apa yang dirasakan tidak disampaikan kepada seorang jiwa pun, melainkan kepada orang yang menyuruhkan Allah akan mereka itu, bahwa dirinya tahu kan mereka itu akan di atas, karena bahwasanya mereka itu pada makom adab itu. Jadi sekali lagi Syekh Nafis menyampaikan bahwa seorang salik yang sempurna dalam prakteknya tetap mengutamakan adab, ya, serta Tuhan mereka itu, maka pada yang menyuruhkan Allah Ta'ala itu mereka itu dengan dia, maka memperbuat mereka itu akan dia dengan barang yang menegahkan Allah Ta'ala akan mereka itu daripadanya, maka menjauhi mereka itu daripadanya. Jadi artinya tetap tertib syariat, ya, segala yang dilarang oleh Allah dijauhi, dan segala yang diperintahkan oleh Allah menjadi ibadah rutin yang dilakukan setiap hari. Jadi artinya bahwa dari penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Nafis, ya, tidak dibenarkan bagi orang yang mengamalkan ilmu hakikat kemudian lantas menabrak aturan-aturan syariat, ya, menabrak apa yang dilarang oleh Allah, menabrak apa yang sudah diharamkan oleh Allah dengan alasan ilmu hakikat. Ini yang harus
dipahami sebagai bagaimana kalau ada orang ngaku ilmu mengamalkan hakikat kemudian nabrak syariat, sudah tahu ini zina haram dijalanin, ini berarti sudah menyimpang. Kalau menyimpang ya konsekuensinya tadi pasti akan berurusan dengan ya pihak berwajib. Tapi kalau dia mampu mengamalkan sebagaimana yang disampaikan Syekh Nafis dan para ulama sufi muhakkikin, ya insya Allah praktek syariat, ya hakikat, tarekat dan ma'rifah ini terintegrasi dengan baik, ya, dan tetap dalam ketaatan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Nah, prinsip ini ya ini penting bagi para salik gitu. Karena orang yang tidak paham ilmu, mabuk ilmu kadang tadi menggampangkan hukum. Jadi akhirnya apa? Nabrak-nabrak aturan syariat, kemudian akhirnya berurusan dengan masyarakat, berurusan dengan pihak berwajib. Inilah kita menjadi tahu ya bahwa praktek-praktek yang demikian itu sesungguhnya adalah praktek yang menyimpang. Karena itu kita kembalikan pada penjelasan Syekh Nafis Al-Banjari dalam kitab ini, pentingnya praktek yang seimbang antara syariat dan hakikat, ya sekalipun kita sudah merasakan anugerah-anugerah rohaniyah, anugerah-anugerah ilahiyah, tetap dalam kondisi syuhud musyahadah dan tetap menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jadi sholatnya juga tetap istiqomah rajin, kemudian menjauhi yang dilarang juga dijadikan sebagai prinsip. Jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang misalkan itu levelnya sudah beda, beliau sudah menjalankan yang haram-haram itu boleh, ya, itu pasti menyimpang. Siapapun dia, kalau kok sudah mulai berani nabrak syariat, pasti itu bentuk penyimpangan. Dasarnya apa? Dasarnya kitab Ad-Durrun Nafis dan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, ya. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita bisa menjadi paham betul, ya, supaya kita tidak sampai terseret ya pemahaman yang menyimpang. Karena ini juga banyak sekali yang model begini. Kemudian satu lagi, dan lagi pula makom bako ini kembali kepada zahir syariat Nabi. Jadi orang yang sampai pada makom fana kemudian bako, lah bakoknya ini tetap pada syariat Nabi Muhammad SAW dan mengejarkan ia akan barang yang disuruhkan akan dia oleh syarak dan menjauhi akan segala yang dilarangnya syarak dan memberi ia akan yang mempunyai bagian itu dan bagian seperti dan tiap-tiap yang mempunyai hak itu pada haknya, maka jadilah pada ketika itu bakok billah, yaitulah yang dituntut. Jadi penjelasan Syekh Nafis yang terakhir terkait dengan bakok billah. Kalau ada orang yang ngaku fana billah, bakok billah, itu di sini dijelaskan tetap mereka dalam koridor syariat Nabi Muhammad zahir dan batin. Ya, pasti akan menjaga dari segala yang dilarang oleh Allah, ya, menjauhi segala yang dilarang dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana kalau ada orang yang ngaku dia lagi bakok, makanya dia nggak sholat nggak apa-apa gitu. Terus dia menjalankan yang haram, mabuk nggak apa-apa, terus zina nggak apa-apa, salah. Jangan diikuti. Karena Syekh Nafis dalam kalimat ini tidak menjelaskan ciri-ciri orang yang sampai bakok billah tertib syariat zahir dan batin. Ini rujukan yang harus dijadikan sebagai prinsip kita dalam mengamalkan ilmu hakikat. Mudah-mudahan ya kita diberikan kemudahan oleh Allah
dapat memahami ilmu ini dan juga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita diberikan kemudahan ya sebagaimana para ulama salafus soleh dan ulama muhaqqiqin dalam mengamalkan ilmu ini. Amin ya rabbal alamin.